Kabupaten Lombok Timur menjadi pusat pelaksanaan peringatan Hari Migran Sedunia yang jatuh pada Ahad 18 Desember tahun 2022 yang dihadiri Menaker Ida Fauziah. Pada hari itu, Menaker berkunjung ke Desa Anjani yang merupakan satu dari 450 desa migran produktif atau desmigratif yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Nusa Tenggara Barat dijadikan pusat peringatan Hari Migran Sedunia? Adakah hal istimewa di dalamnya? Ternyata pada acara tersebut Menaker menyerahkan sejumlah penghargaan, di antaranya kepada Pemda Lombok Timur sebagai Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Daerah asal pekerja migran Indonesia terbaik dalam layanan perlindungan pekerja migran. Di balik penghargaan itu mencuat berbagai pertanyaan terkait tingkat keberhasilan pekerja migran setelah pulang kembali ke daerah asalnya. Lihat kan tidak semua orang mengatakan saya berhasil, enggak begitu. Tapi yang menjadi pengusaha besar itu banyak sebenarnya. Di sini alumni Jepang aja itu yang sekarang karyawannya sampai 40 orang sampai 100 itu kan Octavianus contohnya di Lombok Barat itu alumni Jepang. Sekarang dia punya perusahaan baja ringan. Ada juga temannya sekarang yang di Lombok Tengah itu dia printing yang modern itu untuk itu juga pekerjanya sampai 30 orang. Ini mantan-mantan PMI. Ada juga yang sekarang ini yang mensupport kegiatan Hari Migran Internasional di Lombok Timur untuk mensuplai kebutuhan akomodasi itu PMI Purna. Besok yang hadir di Lombok Timur ada 3.000 orang itu makan minumnya disuplai oleh usahanya Pak Asmuni namanya. Nah ini banyak, selain di dalam daerah sini, di luar daerah juga banyak di Bandung jadi pengusaha. Gitu. Ini contoh-contoh baik pekerja migran yang dulunya berangkat secara prosedural dan dia mengikuti prosedur yang ada dan menimba pengalaman kerja di luar daerah, samping di luar negeri, di samping dia mendapatkan uang gaji, tapi dia juga mendapatkan modal wawasan, ilmu dan juga pengalaman kerja bagaimana menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Nah, pulang kembali ke Indonesia, ke daerah dia menjadi pengusaha sukses. Ada juga di Lombok Utara itu yang mengelola kopi rempek yang sekarang eksportir ke Turki contohnya. Ini banyak yang perlu kita, memang masih banyak juga yang pulang pergi ke luar negeri karena memang ini perlu ada kehadiran seluruh stakeholder terkait, pemerintah, Disnaker dengan UMKM, desa dan lain sebagainya. Itu perlu ada namanya pemberdayaan PMI Purna. Dia ke luar negeri, keluarganya harus diberdayakan, ini dipersiapkan. Ketika ada remiten yang dikirimkan, ditabung sebagai modal usaha, mereka dilatih keterampilan. Setelah dibangunkan usaha, didampingi juga bagaimana manajemen produktivitas, mengembangkan usaha itu penting. Orang punya modal, uang banyak, tapi kalau tidak punya skill, kemampuan dan didampingi manajemen produktivitas untuk mengelola usaha, seringkali dia modalnya jadi habis. Nah itu yang secara bertahap kami lakukan. Memang ini tidak bisa langsung jadi, enggak. Perlu proses, perlu kelitian dan kehadiran semua pihak. Rata-rata yang berhasil itu di level berapa dia? Level mana? Apa level grassroots yang jadi? Ada yang grassroots loh berhasil juga. Contohnya yang di sekarang si Demen ini dulu pekerja sawit kok di Malaysia. Dia dapat belajar di situ tentang pembibitan. Sekarang mengembangkan bibit hortikultura yang diekspor dan terbaik itu. Jadi sesuai dengan ilmu yang dia peroleh di sana berarti ya? Iya, sesuai dengan yang dia lihat dan dia punya kemampuan otodidak kali. Banyak yang otodidak. Kalau yang alumni Jepang ini memang kan disiplinnya tinggi, dia belajar betul industri di sana. Kalau Jepang itu mungkin SDM kita jauh lebih bagus karena multi talent. Kalau Jepang itu kan satu-satu ini. Kita dia pulang, dia mau mindset bisnisnya yang kita lihat. Iya.
Berarti daerah lain, negara lain pun bisa memberi pelajaran kan? Ya, Memberikan pembelajaran. kalau mentalitas. alumni Jepang ini diakui oleh orang-orang Shinsei dari Jepang. Kemarin saya ketemu Shinsei ketika terjadi penandatanganan kontrak kerja. Dia mengatakan orang-orang kita ini talentnya bagus dan semangatnya bagus. Tinggal kita berlatih dia disiplin, latih etos kerja, latih budaya, itu sebenarnya. Seringkali dia punya kemampuan, tapi etos kerjanya disiplinnya perlu kita tingkatkan.